Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi di mata kuliah Bahasa Indonesia untuk pertemuan ketiga di RPS mata kuliah Bahasa Indonesia yang memang Ibu ajarkan di kampus Politeknik LP3I Jakarta. Untuk pertemuan ketiga kita akan membahas tentang ejaan dan tanda baca. Sebetulnya mungkin kita sering sekali mendengar apa itu ejaan dan apa itu tanda baca gitu ya. Baik kita untuk mata kuliah ini kita akan lebih lebih perdalam lagi untuk penggunaan ejaan dan penggunaan tanda baca. Kapan sebetulnya ejaan ini dipakai, kapan sebetulnya tanda baca ini digunakan, misalnya seperti itu ya. Nah, biasanya untuk ejaan itu kita lebih sering mengenal ejaan dalam pemakaian huruf. Selain dalam pemakaian huruf juga biasanya kita ada hurufnya itu bisa huruf kapital, bisa huruf miring gitu ya. Atau dalam penulisan kata, termasuk di dalamnya adalah ada angka bilangan gitu ya. Selain itu juga ada yang termasuk unsur serapan dan ada pemakaian tanda baca. Nah, di sini banyak sekali untuk penggunaan ejaan. Biasanya kita lebih kepada ketika kita menggunakan nama penamaan gitu ya. Penamaan di sini itu yang kita sebut dengan ejaan biasanya, atau penamaannya itu macam-macam, bisa berupa nama Tuhan, kitab suci gitu ya. Nama orang untuk gelar kehormatan misalnya, atau nama jabatan, nama bangsa, suku bangsa dan bahasa misalnya seperti itu. Atau untuk nama bulan, nama tahun, nama hari, kita kan mengeja ya, maksudnya ada ejaannya di situ. Jadi inilah yang termasuk di dalamnya, yang termasuk ejaan gitu ya. Nah, di sini juga mungkin bisa pada ada di dalam kata-kata dalam buku, dalam majalah, dalam surat kabar dan judul karangan, kecuali kata depan dan kata hubung itu yang tidak terletak di awal kalimat itu tidak bisa dinamakan sebagai ejaan. Yang selanjutnya adalah unsur singkatan, bisa nama gelar, pangkat, atau sapaan gitu ya. Atau kata penunjuk hubungan kekerabatan yang digunakan dalam penyapaan dan pengacauan. Itu ya, maksudnya kata ganti Anda itu biasanya masuk ke dalam ejaan. Nah, di sini bisa berupa angka dan bilangan pun seperti itu gitu ya untuk ejaan. Kita biasanya ini angka 1, ini 2 dan seterusnya. Atau kita menggunakan angka Romawi yang seperti ini, kita menggunakan ejaan juga gitu ya. Atau ketika kita berbicara ukuran panjang, atau kita berbicara tentang satuan waktu, ukuran panjang itu apa saja sih? Oh, ternyata ada sentimeter, ada milimeter misalnya seperti itu, ada kilogram untuk menyatakan berat. Misalnya ketika menyatakan luas, oh ternyata dengan menggunakan angka yang lain lagi misalnya, atau ejaan yang lain lagi gitu. Satuan waktu, nilai uang dengan kuantitas gitu ya. Nilai uang itu bisa 5 juta atau 2.000 rupiah atau US dollar misalnya. Dengan kuantitas kita menyatakan jumlahnya misalnya 20 orang, 10% dan lain-lain. Ini untuk penggunaan ejaan pada angka dan bilangan ya. Nah, untuk angka sendiri di sini biasanya digunakan untuk melambangkan nomor jalan, biasanya seperti itu. Terkadang banyak yang memang ketika kita mau datang ke suatu tempat, kita biasanya menggunakan ejaan di mana kita melihat angka Romawi mungkin atau angka yang biasa gitu ya. Yang selanjutnya adalah biasanya angka juga digunakan untuk menomori bagian karangan dan ayat pada kitab suci. Biasa seperti itu, suka ada beberapa yang memang hampir semuanya menggunakan angka penomorannya gitu ya, menggunakan angka gitu. Penulisan lambang bilangan atau dengan huruf misalnya seperti itu. Nah, seperti ini misalnya penulisan lambang bilangan pecahan seperti apa sih? Oh, ternyata 1/2. Terkadang orang banyak menyebutnya itu setengah, 1/3 misalkan sepertiga misalnya, dan seterusnya. Ini bisa dibaca oleh teman-teman. Nanti kalau ada yang memang mau ditanyakan dan mau dipelajari, dipersilahkan gitu ya. Nah, penulisan lambang bilangan gitu ya seperti ini, atau penulisan lambang bilangan itu banyak sekali sebetulnya. Akan tetapi ya biasanya untuk lambang bilangan ini tidak digunakan di awal kalimat biasanya ya, seperti itu. Nah, biasanya kita berbicara tentang tanda baca. Ketika kita berbicara tentang tanda baca atau punktuasi ya istilah lainnya, ketika kita
ada yang bertanya nih, ada ceritanya di sini seorang dosen bahasa Inggris menulis a woman without her man is nothing. Lalu ia meminta mahasiswa untuk meletakkan tanda baca yang tepat pada kalimat itu. Nah, tanda baca di sini macam-macam. Kalau semua mahasiswa yang pria, dia menyatakan a woman, without her man, is nothing, titik. Untuk mahasiswa yang pria, sedangkan untuk mahasiswa yang wanita gitu ya, a woman, titik 2, without her, man is nothing, titik. Berarti semuanya mempunyai mempunyai pendapat masing-masing tentang tanda baca di sini. Nah, makanya kita akan pelajari sebetulnya tanda baca itu digunakan pada saat apa dan pada saat bagaimana gitu ya. Nah, di sini banyak sekali sebetulnya tanda baca itu, ada beberapa macam. Kita bahas yang pertama, ada dimulai dari tanda titik. Tanda titik itu biasanya digunakan banyak sekali ya ketika kita memakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau yang bukan seruan. Tanda titik pada akhir singkatan nama orang, tanda titik pada singkatan gelar, jabatan, pangkat, sapaan, dan lain-lain. Atau misalnya pada singkatan kata atau ungkapan yang sudah sangat umum, seperti itu wajib menggunakan tanda titik. Yang selanjutnya adalah kapan sih tanda titik tidak digunakan? Ketika di belakang singkatan lambang kimia, itu tidak boleh digunakan. Ketika mengukur satuan, takaran, timbangan, dan mata uang. Atau di belakang judul pun tidak perlu menggunakan kata titik gitu ya, atau dalam ilustrasi, atau dalam judul bab dan lain-lain, atau dalam karangan gitu. Atau di belakang alamat pengirim dan tanggal surat itu tidak boleh digunakan juga untuk tanda titik gitu. Nah, di sini tanda titik juga dipakai di belakang angka atau huruf gitu ya, memisahkan bilangan ribuan dan kelipatannya gitu untuk tanda titik. Tidak dipakai ketika apa? Oh, ini nih contohnya. Tidak dipakai untuk memisahkan angka ribuan, jutaan, dan lain-lain. Tanda titik juga tidak dipakai dalam singkatan yang terdiri dari huruf awal atau suku kata. Tidak dipakai juga dalam lambang kimia, yang ini yang sudah Ibu tadi jelaskan gitu ya. Dan yang ini adalah yang nomor 10 adalah pada akhir judul yang merupakan kepala karangan atau kepala ilustrasi gitu. Itu yang memang tanda titiknya tidak boleh digunakan gitu ya. Yang selanjutnya adalah pada alamat pengiriman tanggal surat, nama dan alamat penerima surat pun tidak perlu menggunakan tanda titik. Ini di sini ada beberapa materi juga untuk tanda koma. Tanda koma juga banyak sekali yang harus digunakan dan yang tidak digunakan. Pada saat apa sih gitu ya? Tanda koma itu dipakai di unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan, seperti itu. Dipakai untuk memisahkan kalimat gitu ya, memisahkan anak kalimat dari induk kalimat, untuk memisahkan anak kalimat dan induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mengiringi induk kalimat gitu ya. Tanda koma dipakai di belakang kata atau dipakai seperti kata oh, ya, atau apapun itu ya. Atau untuk memisahkan petikan perlu dipakai tanda koma juga. Dipakai antara nama dan tanggal, bagian-bagian kalimat gitu ya, untuk menceraikan bagian nama gitu ya, bagian dalam catatan kaki dan lain-lain. Silakan teman-teman bisa dipelajari untuk penggunaan tanda koma ini. Nanti Ibu juga akan memberikan pemahaman mungkin berupa tugas yang nanti memang memisahkan tanda baca atau menggunakan tanda baca dan lain-lain gitu ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, ada juga tanda titik koma. Tanda titik koma itu dapat dipakai untuk memisahkan bagian kalimat yang sejenis atau yang setara gitu ya. Contohnya, malam makin larut, kami belum selesai juga. Berarti itu memang dia menceritakan bahwa bagian-bagian kalimat itu jelas gitu ya. Atau dapat dipakai memisahkan kalimat yang setara dalam satu kalimat majemuk. Itu mungkin mempunyai makna yang sama. Tanda titik 2. Terus ada juga tanda hubung seperti ini gitu ya. Tanda hubung juga dipakai pada saat apa? Banyak sekali. Misalnya Ibu sudah berikan contoh-contohnya gitu ya. Nah, tanda pisah beda dengan tanda hubung. Tanda hubung tadi hanya sedikit gitu ya. Misalnya lain-lain gitu kan. Itu merupakan tanda hubung. Kalau tanda pisah stripnya lebih panjang. Berarti seperti itu gitu ya. Yang bisa dibaca. Nah, ada juga tanda tanya. Pada saat apa sih ketika kita menggunakan tanda tanya? Ada juga tanda seru. Pada saat apa sih ketika kita menggunakan tanda seru gitu ya. Tanda kurung, bagaimana sih ketika kita
memberikan atau menggunakan tanda kurung itu seperti apa. Nah, tanda kurung siku yang seperti ini digunakan untuk mengapit huruf biasanya. Bisa teman-teman baca juga di sini ya. Tanda petik juga banyak sekali sebetulnya yang memang bisa kita pahami gitu ya. Nanti Ibu akan memberikan latihan. Silakan teman-teman memberikan tanda baca yang jelas pada kalimat atau pada cerita yang memang Ibu berikan nanti gitu ya, sehingga teman-teman sudah paham kapan nih kata penghubung petik digunakan, kapan koma digunakan, kapan titik digunakan, seperti itu. Tanda garis miring kapan sih? Oh, biasanya RT RW gitu ya, atau mempunyai arti yang sama gitu ya, yang bersinonim, punya persamaan kata gitu ya, seperti itu. Itu untuk tanda garis miring. Oke, mungkin untuk pertemuan ejaan dan tanda baca di sini satu slide terakhir lagi ada yang namanya apostrof gitu ya, atau tanda penyingkat. Ada juga tanda tanda kurung lancip, tanda kurung kurawal, biasanya tanda kurung ganda dan lain-lain. Ini adalah yang berhubungan dengan tanda baca yang memang kita wajib mengetahui ya. Jangan sampai kita hanya mengetahui tentang bagaimana tanda tanya, bagaimana penggunaan tanda seru, seperti itu saja. Jadi sebetulnya banyak sekali macam-macam tanda baca gitu ya. Tadi ada berapa macam tuh? Berarti ada tanda titik koma gitu ya, kurung kurawal, ada apostrof, ada juga kurung kurawal ada kurung ganda, ada kurung lancip gitu ya. Ada juga nih yang sudah Ibu baca, garis miring, tanda petik tunggal, tanda petik, tanda kurung siku gitu ya. Ada tanda seru, tanda tanya, tanda pisah, tanda hubung, tanda titik dua, titik koma, dan lain-lain gitu ya. Oke, Ibu rasa pertemuan ketiga ini cukup. Nanti kita perdalam lagi di mata kuliah Bahasa Indonesia di pertemuan selanjutnya dan di tugas gitu ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video pembelajaran untuk pertemuan ketiga ini. Mudah-mudahan semua materi yang Ibu sampaikan mudah dipahami oleh semuanya. Terima kasih, selamat sore untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.